Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Setelah kemarin Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyuruhkan pendukungan atau dukungan dirinya kepada RUU Perampasan Aset, akhirnya ini DPR juga ikut buka suara. Karena selama ini teman-teman banyak pihak yang meragukan terkait ketegasan atau keseriusan Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan korupsi. Salah satunya terkait RUU Perampasan Aset ini. RUU Perampasan Aset ini sejatinya teman-teman telah dicetuskan di era-era awal Pak SBY di 2008 yang lalu, bahkan selama 10 tahun terus didorong oleh Presiden Joko Widodo. Tapi mandat di DPR. Bahkan ini teman-teman, saat ini DPR juga tidak memasukkan RUU Perampasan Aset di dalam prolegnas atau program legislasi nasional 2024-2029. Jadi kemungkinan kecil teman-teman ini RUU akan dibahas. Tapi setelah Pak Prabowo di Hari Buruh kemarin teman-teman berpidato bahwa banyak ini kelompok-kelompok di Indonesia yang malah mendukung koruptor yang berdemo karena dibayar oleh koruptor untuk melindungi tindak pidana korupsi. Dan ini tentu tidak bisa saya biarkan. Kata Pak Prabowo, saya mendukung dengan tegas RUU Perampasan Aset untuk disahkan. Hari ini kita bakal dengarkan pernyataan dari DPR soal desakan Pak Prabowo untuk segera membahas pengesahan RUU Perampasan Aset. Apakah ini DPR mau teman-teman membuat senjata yang bisa menyembelih dirinya sendiri, atau apakah ini DPR mungkin dirinya sudah terlalu banyak melakukan tindak pidana korupsi? Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Saudara Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu apa langkah konkret pembahasan aturan perampasan aset ini? Kita bahas bersama Sodeson Tandra, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT UGM, Zainur Rahman. Bung Deson dan Mas Rohman, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Mas Rohman. Ya. Salam warahmatullah. Bung Deson, ini tadi kita sudah simak bersama di berita pengantar. Presiden bilang enak aja udah nyolong, nggak mau membalikin aset katanya. Gue tarik aja deh kalau gitu. Meskipun dengan gayanya yang sedikit berkelakar, tapi menurut saya ini cukup keras begitu untuk menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset ini penting untuk dibahas di DPR. Tindak lanjut dari DPR gimana? Kapan didorong masuk prioritas prolegnas, Bung Deson? Ya, terima kasih. Jadi pernyataan Presiden itu kan pernyataan politik. Ya. Pemimpin negara. Tentu Presiden di dalam koalisi ini kan sangat besar. Ya, kami dari Partai Golkar kan juga bagian dari koalisi. Ya. Sehingga kami menanggapi pernyataan Presiden itu secara serius. Dan kami mendukung penuh. Ya, tentu kami pasti yakin bahwa pimpinan partai akan menginstruksikan kepada alat kelengkapan partai di DPR, yaitu fraksi Golkar, untuk menerjemahkan pidato Presiden tadi secara teknis di DPR nanti. Kira-kira demikian. Oke. Ini RUU ini kan sudah dibahas di periode lalu sebenarnya, dan tadi juga oleh kolega Anda, Bung Ahmad Doli Kurnia juga bilang ini sebenarnya sudah masuk prolegnas tapi belum ada di law list, belum ada jadi prioritas. Kendalanya di mana sih sejauh ini, kenapa belum jadi prioritas? Kami melihat bahwa ini tidak ada kendala. Ini cuma masalah teknis. Ya. Okay. Nah, menurut kami inilah saat yang tepat. Kenapa demikian? Karena kami khususnya di Komisi 3 lagi akan membahas 4 undang-undang yang penting. 1, KUHP, KUHAP, mohon maaf. Yang kedua, Undang-Undang Kepolisian. Yang ketiga, Undang-Undang Kejaksaan. Yang keempat adalah Mahkamah Agung. Oke. Ya, justru dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, hasil tindak pidana ini kan menjadi sinkron dan komplit. Ya kan, kita tidak bicara sektoral, tapi kita bicara ini secara komplit, komprehensif, sehingga memenuhi unsur tujuan hukum. Kepastiannya ada dan keadilan bagi seluruh pihak di dalamnya. Misalnya kita kemudian melihat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini
kan sudah disebutkan dengan jelas hasil tindak pidana, ya kan? Kita harus mengerti ini karena di dalam praktik ternyata banyak sekali terjadi bahwa sita itu kemudian kepada benda-benda yang kemudian diklaim bahwa itu bukan hasil tindak pidana. Atau kita bicara mengenai KUHP, ya. Jadi saya mau mundur sedikit ya. Antara perampasan aset dan sita ini kan dua hal yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan, ya kan? Benda itu kemudian bisa dirampas kalau kemudian tindakan pertama adalah sita, kan begitu. Nah, jadi kemudian kalau kita bicara mengenai KUHP, nah, definisi KUHP itu kan sekarang sita itu kepada benda, ya, hasil kejahatan atau benda yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, ya kan? Nah, tujuan dari sita itu adalah pembuktian. Padahal kemudian kalau kita melihat mengenai undang-undang pencucian uang, kita melihat mengenai undang-undang korupsi yang sudah disahkan, hasil dari sita itu harusnya kemudian dirampas untuk kemudian memulihkan kerugian keuangan negara. Sehingga dari 4 undang-undang yang RUU yang sekarang kita bahas ini, kalau ditambah lagi dengan RUU ya perampasan aset hasil tindak pidana, ini kan menjadi sinkron. Ya kan? Baik. Ya. Nah, Mas Roman, usai Presiden berkomitmen dengan pernyataannya yang cukup keras menurut saya tentang perampasan aset ini. Kalau melihat ada istilahnya juga in rem gitu ya. Seberapa efektif mekanisme in rem ini, negara versus aset dalam RUU perampasan aset yang sekarang sedang akan dibahas mungkin akan di DPR dibandingkan metode penyitaan pidana atau perdata saat ini? Ya, saya ingin tanggapi dulu ya pernyataan Presiden Prabowo ya, bahwa Presiden sudah menyampaikan pidato berkali-kali nih soal pemberantasan korupsi. Yang ditunggu adalah actionnya di dalam implementasi kebijakan. Nah, saya berharap Presiden Prabowo segera konsolidasikan partai politik pendukungnya untuk segera mendukung RUU perampasan aset ini dibahas di DPR, jadikan sebagai prioritas, prolegnas prioritas. Nah, kalau ditanyakan tadi soal efektivitas, saya mohon maaf mungkin berbeda dengan banyak orang ya. Saya katakan RUU perampasan aset itu bukan panasea. Penting iya, tapi tidak akan menyembuhkan segala macam bentuk penyakit korupsi itu. Artinya nggak bikin jerah gitu ya? Dasarnya adalah, kenapa? Karena sistem yang digunakan adalah non-conviction based asset forfeiture. Dia itu adalah perampasan aset tanpa pemidanaan. Nah, di negara-negara yang menerapkan NCBAF, itu hanya diterapkan untuk para pelaku, yaitu terdakwa dan tersangka yang 1 melarikan diri, 2 meninggal dunia, 3 tidak diketahui keberadaannya, atau yang keempat diputus lepas. Sehingga sebenarnya Indonesia butuh 2 undang-undang. Tidak hanya RUU perampasan aset, tapi juga revisi Undang-Undang Tipikor untuk kriminalisasi illicit enrichment. Kalau perampasan aset itu biasa disebut sebagai unexplained wealth, ya. Jadi butuh 2 nih. Kalau unexplained wealth itu adalah non pidana, kalau illicit enrichment itu adalah pengayaan secara tidak wajar, bisa didekati dengan pendekatan pidana. Misalnya sekarang kita buat simulasi Zara Frikar. Zara Frikar orangnya ada, hartanya didapatkan 920 miliar dan 51 kg emas, diduga berkaitan dengan tindak pidana. Itu kalau orangnya ada, orangnya hidup, orangnya di Indonesia, tidak bisa dijerat menggunakan RUU perampasan aset kalau nanti sudah disahkan gitu ya. Kenapa? RUU perampasan aset itu nanti kalau sudah disahkan hanya untuk yang lari, yang goib, yang meninggal dunia itu tadi. Itu bisa dijerat dengan menggunakan illicit enrichment. Jadi sebenarnya ini banyak sekali yang harus dikerjakan oleh pemerintahan ini, satu persatu harusnya dicicil, tetapi mohon maaf sejauh ini masih di level pidato. Kalau melihat perdebatan terkait non-conviction based atau illicit enrichment begitu, sejauh mana Anda melihat komitmen DPR ini bisa mewujudkan pembahasan soal ini? Mengingatkan kalau tadi Pak Prabowo sudah bilang begitu, tapi untuk urusan legislasi ini ranahnya ada di DPR. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini surprise-nya dari Pak Presiden Jokowi bahkan dari periode lalu, meskipun di ujung ya, di injury time gitu ya. Harapannya gitu ya, sekarang jangan seperti yang kemarin. Saya melihat yang kemarin itu ada semacam ketakutan gitu ya. Apakah takut seperti bumerang akan menyerang diri sendiri gitu ya, senjata makan tuan, atau seperti apa? Kalau yang sekarang, periode sekarang saya harapkan tidak. RUU perampasan aset itu tidak. Ya teman-teman, gimana ini pendapat kalian?
terkait video yang barusan kita simak dari Kompas. Soal ini tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita yang kayaknya memang nggak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Banyak sekali alasan-alasan yang barusan kita dengar dari para dewan kita, mulai dari kalau dulu teman-teman ini ya, Bu Puan Maharani Ketua DPR RI beralasan belum ada belet, draftnya belum diterima oleh DPR, belum ada instruksi dari Presiden. Bahkan teman-teman di akhir periode sebelumnya, Ibu Puan Maharani beralasan kami tidak punya cukup waktu untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Nah sekarang saat waktu itu sudah luas, draftnya sudah ada, surprise dari Presiden Joko Widodo juga sudah turun. Ini DPR masih kunjung tak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Ada apa sih ini dengan DPR? Segitu takutnya, kalau misalnya ini RUU perampasan aset ini disahkan, maka mungkin saja dirinya bisa dimiskinkan oleh negara. Tulis teman-teman pendapat kalian di kolom komentar dan kita bakal terus kawal teman-teman RUU perampasan aset ini sampai disahkan, diketok palu. Ya mungkinkah RUU ini bakal diambil alih menjadi Perpu oleh Pak Prabowo? Kita bakal tunggu update terbaru lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.